sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda, New Life. Iya, apa kabar Anda pemirsa pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Namun pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan Anda mengalami kegagalan demi kegagalan. Anda sudah berjuang, mungkin Anda sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi permasalahan Anda tidak kunjung usai. Justru Anda mendapatkan masalah yang baru. Kami katakan pemirsa, Anda bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena acara ini ada untuk Anda. Ya pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir menemani Anda dengan mengangkat topik-topik yang luar biasa yang akan menjawab setiap permasalahan Anda. Ya, acara ini semua bertujuan agar kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Iya, pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif. Kami mohon partisipasi dari pemirsa. Anda bisa menceritakan permasalahan yang Anda alami dengan menghubungi kami melalui SMS, menceritakan apapun permasalahan yang Anda alami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya pemirsa, saya ulangi sekali lagi, Anda dapat menceritakan setiap permasalahan Anda kepada kami dengan menghubungi kami melalui SMS tentunya selama acara ini berlangsung di 0819 081 74 kali 1. Ya, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, kekuatan cinta. Ya, dengan tidak berlama-lama langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Bu Rita. Ya. Gimana kabarnya Pak Susilo? Luar biasa, dahsyat dan mantap, Hengki. Semangat sekali. Ya. Bu Rita? Sama, luar biasa, dahsyat, mantap. Ya. Ini pada malam hari ini mengapa kita mengangkat tema kekuatan cinta? Ya, karena begini, kalau kita berbicara tentang kekuatan cinta, cinta itu bisa merubah kehidupan seorang. Orang yang malas bisa menjadi rajin, orang yang hidupnya cuman sekedar lalu begitu saja bisa menjadi begitu bersemangat luar biasa. Kekuatan cinta itu kalau saya mau katakan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesuksesan, semuanya harus didasari karena cinta ini dulu. Kalau kita memiliki cinta, maka kita akan bisa mencapai sebuah kesuksesan. Banyak orang mendefinisikan yang salah tentang cinta, tentunya Hengki dan Ana. Kenapa? Karena ada orang yang ngelihat lawan jenisnya, oh ini ganteng, berduit tebal, kemudian tebal. Ya, kemudian kelihatannya suka senyum, penuh kasih sayang, lalu dia muncul empati, dia muncul rasa suka dan kagum mungkin lebih tepatnya ya. Lalu dia berkata, ya inilah cinta. Nah, apa itu cinta dan bagaimana kekuatan cinta itu bisa mengubahkan kehidupan kita dan memaksimalkan hidup kita, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Kalau berbicara tentang kekuatan cinta, memangnya seberapa kuat sih cinta itu? Nah, itu biar yang kurus yang menjawabnya untuk menunjukkan kekuatannya. Ya, sebetulnya kalau dibilang kuatnya itu sebenarnya tidak bisa diukur ya, tidak bisa diukur dengan menggunakan alat ukur seperti misalnya seberapa kuat seseorang bisa mengangkat beban gitu, bebannya itu bisa diukur gitu. Tapi kekuatan dari cinta ini sendiri sebenarnya tidak dapat diukur, tetapi ajaibnya kekuatan dari cinta ini bisa dipahami dengan cara seorang itu mengalami dan merasakannya. Jadi ketika seseorang sudah mengalami dan merasakannya, maka seseorang itu akan bisa memahami seberapa kuat sih sebenarnya cinta itu. Karena begitu banyak kehidupan dari orang yang diubahkan melalui cinta atau oleh karena cinta, tetapi tentu saja dengan cinta yang benar gitu ya, cinta dalam arti yang benar. Misalnya yang tadinya gelap bisa jadi terang, hari yang tadinya penuh dengan duka bisa jadi penuh dengan sukacita. Orang yang tadinya pemurung, suka sedih bisa berubah jadi orang yang periang. Itu karena satu alasan, yaitu karena cinta. Orang yang sengsara bisa jadi bahagia. Banyak sekali suasana-suasana dari kehidupan seseorang yang bisa berubah hanya karena cinta. Orang yang tadinya pemalas bisa jadi rajin sekali, yang tadinya tidak pernah mau peduli dengan lingkungannya bisa jadi sangat peduli dengan lingkungannya. Orang yang tadinya putus asa, hilang pengharapan, sudah nggak mau berbuat apa-apa lagi, bisa diubahkan juga karena cinta. Bahkan ada satu kisah, seorang bayi yang mungil
dia bisa berubah kehidupannya itu karena cinta dari seorang ibu yang bersedia untuk merelakan dirinya mati demi anaknya, karena pada saat si anak di dalam badai salju dan sedang kedinginan gitu ya, sang ibu itu memutuskan untuk melepaskan mantelnya dan memeluk anak itu dengan mantelnya dan menghangatkan diri anak itu. Akibatnya anak itu bisa hidup dan sang ibu harus mengalami meninggal karena kaku, tetapi karena kekuatan dari cinta sang ibu, si anak kemudian tumbuh besar menjadi Perdana Menteri Inggris di tahun 1916. Jadi itu luar biasa sekali kekuatan dari cinta. Banyak lagi kehidupan orang yang diubahkan karena cinta. Tapi tentu saja contohnya hidup saya sendiri. Iya. Tapi tentu saja karena cinta yang benar ya Pak ya. Iya. Saya dulu nggak punya hubungan yang bagus dan orang tua dan keluarga gitu, tapi istri saya memiliki hubungan yang bagus dan orang tua dan keluarga. Waktu kami berpacaran, saya merasa bahwa seharusnya kami berdua, menurut saya waktu itu masih error. Nah tapi istri saya atau waktu itu masih pacar saya, dia hubungannya dekat sekali sama orang tuanya. Setiap malam minggu mereka keluar sekeluarga. Saya merasa lonely. Nah dengan bantuan istri saya, karena saya mencintai dia, akhirnya dia mengarahkan saya untuk dekat sama keluarga, hubungan saya sama keluarga bisa dipulihkan. Kenapa? Karena istri saya mendorong saya bahwa keluarga tuh yang benar tuh begini loh, begini, dan akhirnya hubungan dan keluarga dipulihkan. Contoh yang lain, dulu saya nggak bisa bangun pagi, tapi karena pingin ketemu sang pujaan hati gitu ya, jadi rajin. bisa bangun jam 4 pagi. Itu saya. Kekuatan cinta berarti. Oh, itu kekuatan cinta. Energi yang luar biasa. Malas belajar, sengaja. Saya malas belajar. Kemudian ketemu ini cewek. Ini cewek yang sekarang jadi istri gitu ya. Nanti ya ketemu cewek, kemudian waktu saya deketin, saya buat sebuah pertandingan. Yuk kita tinggi-tinggian nilai, misalkan tinggi-tinggian nilai matematika. Oke, dia belajar, saya belajar, yang kalah traktir nonton. Intinya sebenarnya bukan tinggi-tinggian nilai, pergi nonton sama-sama kok sebenarnya. Tapi saya jadi niat belajar gitu loh, karena merasa tertantang kan, karena saya berpikir saya harus membuktikan kepada dia, saya belajar dan saya berusaha mencapai titik maksimal gitu. Itu kekuatan cinta yang positif ya berarti ya. Kekuatan dari cinta yang Tapi benar. terkadang kalau pasangan lagi jatuh cinta, dia seakan-akan lupa akan diri sendiri, lupa akan waktu, lupa akan pekerjaan, bahkan lupa rumah. Menelantarkan segala-galanya gitu ya. Itu apakah kekuatan cinta itu? Silakan. Ya, oke. Mari kita definisikan dulu tentang cinta. Apa sih itu cinta? Cinta itu adalah sebuah perasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada sepasang anak manusia untuk bisa saling, kata kuncinya saling membangun, saling menasihati, saling mengajar, saling memberi, saling menghargai, saling menghormati. Pokoknya intinya membangun. Kata kuncinya adalah saling. Nah, itu definisi dari cinta yang benar. Tapi kalau misalkan kita melihat dari pertanyaan tadi, orang jatuh cinta kok malah dampaknya negatif gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dengan cintanya gitu. Contohnya dampak negatif apa yang ditanyakan? Tadi lupa waktu, pekerjaan jadi tertunda, fokusnya jadi berubah, bahkan sampai nggak pulang rumah kan ada juga yang kasus seperti itu. Lupa waktu karena fokusnya ke pasangan terus gitu. Oke, nah seharusnya waktu seorang itu jatuh cinta berpacaran, mereka saling menguatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dulu. Itu yang menjadi prioritas yang utama sebenarnya dalam hidup ini. Dalam hidup ini, saya misalkan mengarahkan istri saya untuk dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saya juga seperti gitu. Nah, prioritas yang utama adalah Tuhan, yang kedua baru pasangan. Nah, kalau dia sudah sampai kacau di sana, berarti ada kekacauan dalam masalah prioritas dalam hidup. Kalau orang cuma berpikir, oh jatuh cinta pokoknya berdua, pasti hidupnya akan kacau. Kenapa? Loh, cinta tuh memang enak untuk dinikmati berdua. Waktu jatuh cinta rasanya kan dunia milik berdua. Berarti kalau saya sama istri saya, karena dunia milik berdua, Bu Dita harus bayar uang kontrak ke saya kan gitu. Sehingga apapun yang dilakukan orang lain diabaikan gitu kan. Nah itu sesuatu yang nggak benar, Kesalahan prioritas, kesalahan dalam pengaturan arah dan tujuan cinta itu bisa mengacaukan semuanya. Makanya tadi dikatakan kalau definisi cinta yang benar dia membangun. Tapi kalau ini salah kaprah, salah arah,
Kenapa bisa salah arah? Mungkin karena motivasi hati yang salah, keinginan yang salah, akhirnya dia bisa menghancurkan. Ya. Nah, bagaimana caranya menjaga atau meningkatkan hubungan pada suami istri yang telah lama menikah? Yang sudah lama menikah ya. Iya. Yang untuk pasangan suami istri yang sudah lama menikah itu biasanya kan cinta sudah mulai agak-agak tidak lagi bergairah gitu ya, atau sudah tidak lagi berbunga-bunga seperti waktu awal-awal mungkin membangun rumah tangga atau awal-awal sedang memulai kehidupan baru atau mungkin sedang berpacaran begitu ya kan, semuanya seperti terasa indah dan penuh dengan bunga-bunga gitu. Tetapi ketika memasuki rumah tangga dan sudah dimakan oleh waktu, kadang-kadang perasaan itu sudah semakin berkurang begitu ya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, yang mengikat mereka bukan lagi perasaan. Jadi cinta seseorang itu sebenarnya tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan ataupun keadaan, tetapi cinta itu sebenarnya ditentukan oleh apa? Komitmen. Ditentukan oleh komitmen. Jadi yang perlu diingat dan perlu dipegang teguh adalah komitmen itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya sih untuk menumbuhkan bunga-bunganya itu tadi gitu, menumbuhkan gelora cintanya itu tadi, yaitu bisa dengan cara meluangkan waktu untuk bisa berdua dengan pasangan begitu ya. Jadi meskipun pasangan yang sudah punya anak mungkin ada saatnya 1 bulan 1 kali minimal begitu ya, meluangkan waktu bisa dijadwal gitu ya bersama dengan pasangan, meluangkan waktu untuk pergi berdua bersama-sama. Mungkin anak bisa dititipkan dulu, sementara di Pak Susilo juga boleh dititipkan. Jadi saya penitipan anaknya. Bukan ya Pak? Iya. Bisa dititipkan mungkin di orang tua, di kakek nenek, atau bisa dititipkan di penjaga rumah mungkin kalau yang ada penjaganya, atau pada saat anak sedang sekolah bisa meluangkan waktu misalnya seperti itu untuk bisa pergi berdua, hanya dengan tujuan untuk membangun keintiman, membangun komunikasi ini supaya bisa saling dekat gitu, supaya bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa itu. Dan kemudian bisa juga dilakukan dengan cara mengenal lebih lagi tipe kepribadian pasangan.